Kalau kamu pikir tahu cuma dari kedelai, kamu belum tahu rahasia gelap pabrik tahu di Pekalongan ini. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Pekalongan, berdiri sebuah pabrik tahu sederhana yang belakangan ini sangat terkenal. Rasanya lembut, gurih, dan harganya murah. Warung makan hingga pasar tradisional berebut menjadi langganan. Namun, di balik lezatannya, tersimpan kisah yang membuat warga setempat memilih untuk diam dan pura-pura tidak tahu. Pemilik pabrik itu adalah Pak Wiryo, seorang duda tua yang dulu dikenal sebagai penjual tahu keliling. Bertahun-tahun ia hidup sederhana, berkeliling dari kampung ke kampung dengan gerobak tua dan wajah lelah. Tapi segalanya berubah drastis sekitar 2 tahun lalu. Dalam waktu singkat, ia membangun pabrik tahu besar dengan puluhan karyawan. Modalnya entah dari mana. Bahkan bangunan pabrik itu berdiri di atas bekas kebun kosong yang dulu disebut warga sebagai Tanah Wingit. Tempat yang sudah lama dibiarkan tak dihuni sejak zaman penjajahan. Awalnya orang-orang mengira Pak Wiryo menang undian atau dapat warisan. Tapi mulai muncul keanehan-keanehan yang sulit dijelaskan dengan logika. Pabrik tahu itu hanya beroperasi malam hari. Setiap pukul 11 malam, suara mesin mulai meraung, asap tebal keluar dari cerobong, dan bau aneh, mirip daging terbakar, tercium di sekeliling desa. Tapi yang paling membuat bulu kuduk merinding, setiap beberapa bulan, selalu saja ada warga luar kota yang hilang. Entah pedagang, pencari kerja, atau pengamen. Polisi mencatat nama mereka, tapi tak ada satupun yang ditemukan. Lalu datanglah Nisa, mahasiswi semester akhir dari Semarang, yang sedang menjalani program magang di pabrik-pabrik industri kecil. Ia gadis cerdas, penasaran, dan cukup skeptis soal hal-hal gaib. Saat mendapatkan surat penempatan di pabrik tahu milik Pak Wiryo, ia justru semangat. Ia ingin membuktikan bahwa semua desas-desus soal pesugihan hanyalah mitos kampung yang tak berdasar. Hari pertama, suasana pabrik tampak normal. Mesin-mesin tua, tumpukan kedelai, para pekerja yang ramah meski terlihat lelah. Tapi ada satu hal yang mengganggu perasaannya. Tidak ada cahaya matahari masuk ke dalam pabrik. Jendela ditutup rapat, dan semua penerangan berasal dari lampu neon yang berkedip-kedip redup. Suasananya muram, dingin, dan sunyi. Bahkan tawa pun terdengar hambar. Setiap kali Nisa bertanya tentang sistem produksi, semua dijelaskan dengan datar. Tapi ketika ia bertanya tentang satu ruangan kecil di ujung pabrik yang selalu dikunci, para karyawan langsung terdiam. Itu gudang lama, Mbak, kata salah satu pekerja. Sudah nggak dipakai. Isinya cuma barang rusak. Tapi Nisa mencatat, dari dalam gudang itu, kadang terdengar suara gemericik, seperti air.